Akhirnya Erick Thohir bocorkan calon penyerang naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Pandit senior ini beberkan progresnya. Pandit senior, Roni Pangemanan mendapat informasi terbaru dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, soal kemungkinan naturalisasi Ula Romeni untuk timnas Indonesia. Nama Ula Romeni digadang bakal menjadi penyerang baru timnas Indonesia untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ula Romeni yang kini bermain untuk FC Utrecht di Liga Belanda atau Eredivisie dinilai bisa menjadi jawaban atas kurang impresifnya lini serang timnas Indonesia. Apalagi, skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan yang berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 seperti Iran, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Australia. Maka dari itu, kehadiran pemain berusia 23 tahun ini bakal menjadi tambahan amunisi yang luar biasa untuk timnas Indonesia di putaran ketiga nanti. Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan sempat menanyakan soal kemungkinan naturalisasi Ula Romeni kepada Erick Thohir. Menurut Bung Ropan, Ula Romeni masuk radar Erick Thohir untuk segera dinaturalisasi dalam waktu dekat. Terlebih hanya sekitar 2 bulan sebelum Indonesia melakoni laga pertama putaran ketiga. Pak Ketua, Erick Thohir, lagi-lagi bilang sudah tetap masuk radar mereka dan kita sedang diupayakan juga diusahakan biar ini berhasil. Ujarnya dikutip dari channel YouTube Bung Ropan, Minggu, 16 Juni 2024. Bung Ropan menambahkan, kehadiran Ula Romeni yang memiliki tipe sebagai goal getter akan sangat membantu timnas Indonesia untuk mengkonversi setiap peluang. Karena kita kan butuh striker, tanpa striker akan sangat sulit. Selama ini, Shin Tae-yong mengandalkan Rafael Struijk untuk membongkar pertahanan lawan. Namun dia menilai bahwa penyerang Ado dan Haak tersebut lebih cocok di sayap. Para penyerang muda yang dimiliki Indonesia saat ini pun belum cukup untuk bermain di level tinggi seperti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada Rafael Struijk memang tapi bukan tipikal nomor 9 yang baik dia bisa bermain sebagai flank. Pemain yang bermain di Liga 1 kita mempunyai pemain rising star seperti Malik Rizaldi atau Dimas Drajat, tetapi itu tidak cukup juga. Sehingga menurut saya perlu untuk datangkan pemain yang baik, ucapnya. Shin Tae-yong ingin timnas Indonesia tantang Korea Selatan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia bertemu dengan Korea Selatan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harapan Shin Tae-yong tersebut berpeluang besar terwujud. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia dan Korea Selatan memulai drawing group dari pot yang berbeda. Sehingga ada kemungkinan kedua tim menempati satu grup yang sama. Sebagai informasi, timnas Indonesia menempati pot 6. Sedangkan Korea Selatan berada di pot 1. Drawing grup putaran ketiga dijadwalkan terlaksana di Malaysia pada 27 Juni mendatang. Nantinya akan ada 18 negara yang bakal dibagi menjadi 3 grup. Bila timnas Indonesia benar-benar satu grup dengan Korea Selatan, Shin Tae-yong menegaskan tak gentar. Shin Tae-yong mengaku sudah mengenal timnas Korea Selatan. Saat saya bertemu Korea Selatan, menurut saya itu mudah. Karena saya sebenarnya paling mengenal tim Korea. Saya sangat mengenal pemain Korea kami. Dan semua pemain saya melakukan yang terbaik, kata Shin Tae-yong. Lebih lanjut, Shin Tae-yong juga mengungkapkan keinginan agar timnas Indonesia dan Korea Selatan bisa lolos bersama ke Piala Dunia 2026. Namun, Shin Tae-yong menyadari bahwa target ini bukanlah target yang mudah untuk timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia harus mengamankan 2 besar di babak penyisihan grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kalau itu tak bisa terjadi, timnas Indonesia harus bisa menembus 4 besar untuk lolos ke putaran keempat dan menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026. Keinginan saya adalah kita pergi bersama. Sebenarnya ada baiknya kita berpartisipasi di Piala Dunia ini. Tapi tidak semudah yang saya kira. Saya hanya akan memikirkannya dan berusaha keras, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, Shin Tae-yong pernah membawa timnas U23 Indonesia mengalahkan Korea Selatan beberapa waktu lalu. Prestasi ini diraih di Piala Asia U23 2024. Kala itu, timnas U23 Indonesia sukses mengalahkan Korea Selatan melalui babak adu penalti,
November 10, setelah pertandingan berakhir imbang 2-2 pada waktu normal.